Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menangkap komplotan pelaku perampokan yang kerap beraksi di sejumlah rumah warga di daerah Kecamatan Padang Utara dan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Utara. Tersangka yang bernama Joni diringkus saat berada di kontrakannya di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Tersangka yang merupakan residivis kasus pencurian ini tak dapat berkutik saat diciduk oleh petugas. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan menangkap 2 orang rekan pelaku lain yang berada di daerah Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. Saat pencarian barang bukti, ketiga pelaku berusaha kabur dan polisi pun terpaksa menembak kaki pelaku. Setelah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, ketiga pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan HP hasil curian yang dikubur pelaku dalam tanah guna mengelabui petugas. Aksi perampokan sudah 3 kali dilakukan pelaku di wilayah Koto Tangah dan Padang Utara, Kota Padang. Jadi setelah mendapat laporan masyarakat tentang peristiwa kupak rumah, masuk rumah di malam hari, kita menerima laporan, langsung kita melakukan penyelidikan dengan tim di lapangan sama rekan-rekan tim Klewang. Akhirnya terdeteksi untuk barang-barang yang hilang yang diambil dari tersangka di rumah korban, kita terdeteksi dan kita amankan lah. Saat pertama kita amankan 2 orang pelaku, setelah kita kembangkan, baru kita berhasil mengamankan pelaku satu lagi yang berinisial A. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi pengejaran mobil yang kabur ini direkam salah satu warga yang ikut mengejar. Terlihat sejumlah warga yang terprovokasi ikut merusak mobil tersebut hingga akhirnya tertangkap di wilayah Jalan Brigjen Katamso, Simpang Pelangi, Medan, Sumatera Utara. Aksi anarki warga akhirnya terhenti setelah sejumlah warga lainnya berusaha menghentikan aksi mereka. Menurut keterangan saksi mata, insiden pengejaran ini belum diketahui secara pasti asal mulanya karena isunya yang masih simpang siur. Ada sebagian saya dengar mengatakan bahwasanya dia merampok mobil. Ada lagi sebagian katanya dia nabrak orang terus lari. Mobil Avanza atau Innova gitu loh. Dikejar orang dari pajak Sukaramai. Pas lampu merah. Oh, pas lampu merah. Nah, ya di masa warga dihancurkan warga lah. Nampakku itu 2 orang. Saat ini kendaraan yang dirusak dan kasus ini sudah ditangani Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Insiden pengerusakan mobil dan penganiayaan pengemudi di Medan karena kasus kecelakaan ini sungguh cerminan bagaimana masyarakat sangat mudah terprovokasi. Ini sisi lain dari cerita tersebut. Sekarang, petugas kepolisian sektor Medan Area lagi gencar nyari pemotor yang disebut-sebut menjadi korban tabrakan tersebut. Bahkan, polisi sudah mengecek sejumlah klinik dan tempat perawatan yang berada di sekitar area kecelakaan. Namun nih, padahal pengemudi mobil yang dikeroyok mengaku siap bertanggung jawab jika memang pemotor tersebut terluka. Buat lo yang nonton ini, ingat, provokasi itu sudah masuk kategori kejahatan. Gue ingatkan lagi lo semua dengan kejadian Januari 2020 lalu.
ketika polisi menetapkan 5 tersangka yang menganiaya seorang kakek hingga tewas. Karena terprovokasi, salah menduga kasus kecelakaan tabrak lari. Pasca terjadinya pengeroyokan terhadap kakek 89 tahun bernama Wiyanto Halim di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur telah menetapkan 5 orang dari 14 orang yang diperiksa sebelumnya sebagai tersangka. 5 orang tersangka tersebut terbukti melakukan pengeroyokan terhadap korban, serta melakukan pengerusakan terhadap mobil korban. Nah, kemudian anggota juga sudah berupaya ya untuk menghentikan. Ya, tetapi karena jumlah massa ya yang banyak ya, yang lebih banyak dari jumlah anggota, karena anggota cuma ada 1 mobil yang melakukan pengejaran dari belakang ya, untuk artinya untuk melerai ini. Tetapi karena situasi yang tidak terkendali dan jumlah massa yang banyak dengan situasi emosional yang tidak terkendali karena mereka terprovokasi, ini terjadilah tindak pidana kekerasan ini. Tentunya yang sangat kita sayangkan adanya tindakan main hakim sendiri. Sementara pihak keluarga menduga ada aktor di balik peristiwa ini. Melihat latar belakang korban, namun kepolisian menyatakan dari hasil pemeriksaan kelima tersangka tersebut, motif mereka murni terprovokasi dan tidak terkait dengan latar belakang korban. Meski demikian, polisi masih mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka jika ditemukan bukti baru. Sementara hasil pemeriksaan kita seperti itu ya, dan dugaan serta pengakuan para tersangka demikian. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, bahwa penyidik tidak berhenti sampai di sini untuk menangani kasus ini. Artinya kita akan kembangkan terus lebih dalam lagi terkait dengan beberapa orang yang terlihat di video tersebut, ya, khususnya pada TKP akhir terjadinya pengerusakan dan pengeroyokan yang memperlihatkan berapa orang ada di situ. Ya, kita sudah memiliki data. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Sebelumnya mobil yang dikemudikan korban Wiyanto Halim dikejar massa yang mengendarai motor sambil meneriakinya maling mulai dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Padahal Wiyanto Halim bukan pencuri karena mengemudikan mobil miliknya sendiri. Wiyanto mengendarai mobil tergesa-gesa karena beberapa motor mencoba menghadangnya. Saat Wiyanto memasuki wilayah kawasan Cakung, Jakarta Timur, saat kendaraan berhenti, massa menghakimi Wiyanto di Jalan Pulau Kambing Raya Cakung hingga meregang nyawa. Jasad Wiyanto pengendara mobil dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara kendaraan milik korban dibawa ke kantor polisi. Hati-hati dengan provokasi, terutama untuk kasus-kasus kecelakaan. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari @Sulcata Bogor. Pak Polisi, untuk pengendara di jalan raya yang menggunakan strobo dan sirine yang bukan haknya, mohon ditilang. Sangat meresahkan sekali. Tolong Pak, tindakannya. Laporan selanjutnya dari @Mustafri. Pak Polisi, mohon perhatian Polsek Pacet Cianjur. Untuk daerah Cipanas Puncak, banyak sekali pemotor dengan knalpot bising yang sangat meresahkan. Apalagi malam, mereka masuk daerah pemukiman. Mohon ditertibkan, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah itu dia, miris banget ya, padahal bukan pelaku, tapi karena
keadaan yang memang terprovokasi, akhirnya ya main hakim sendiri. Jangan sampai ya kejadian kayak gini terulang lagi karena itu melanggar hukum loh. Ya pastinya pemirsa, dan jika melihat kejahatan laporkan kepada pihak berwajib, dan bukan malah main hakim sendiri malah berujung penganiayaan seperti tadi. Dan ini akan memperpanjang masalah dan Anda juga bisa dihukum jika menimbulkan korban jiwa. Betul sekali pemirsa. Nah pemirsa, ini ratusan jenazah dievakuasi buntut digusurnya kompleks pemakaman di Gresik. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.